Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya, ya. Dan tentunya sehatlah yang harus kita jaga, karena itu adalah harta yang paling mahal, bukan uang, ya. Karena fisik kesehatan kita lah yang menjadi harta utama supaya bisa mencari berkah Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini tentang ada pertanyaan ya yang kayaknya perlu dibahas. Saya juga baru menyadari ya tentang hal ini, yang judulnya adalah apakah minyak zaitun bisa menghilangkan kapur, dan bagaimana cara menghilangkan minyak di dalam batu bacan. Nah, ini saya akan jawab sesuai pengalaman saya ya, karena kan yang mengerti bacan sangat banyak dan berbeda-beda cara, baik cara dalam ngetreatment ya, cara menghilangkan minyak, ataukah cara membuat bacan lebih kristal, cara membuat bacan mengoksidasi bagus dan sebagainya. Beda-beda ilmu, tergantung pengalaman dari masing-masing penikmat batu bacan ataukah yang menjual batu bacan. Nah, tentunya di sini ada saya bawa sampel ya. Nah, ini gulau dengan warna hijau fresh, yang di sini adalah gurango ya. Ini bukan karena minyak, tapi ini gurango yang terlihat kuning kena minyak ya. Ini sebenarnya bentuknya adalah hijau fresh dengan di sini gurango. Dan gurango ini berubah tapi sangat-sangat lambat. Tentunya kalau mindsetnya treatment ya dimutlakkan tidak bisa berubah, tapi sebenarnya dia bisa berubah, memecah meskipun lama ya. Ini gurango. Nah, ini yang dua yang pernah kena minyak ya. Nih, ini kena minyak ya, bahkan banyak. Nah, ini saya beli kepada orang ya, dan saya lihat ternyata ini banyak mengeluarkan minyak. Makanya minyak itu beda dengan embun. Kadang kalau batu bacan coklat itu yang kualitas haki ya, yang bagus, dia sering mengeluarkan embun yang lumer, tapi kebanyakan teman-teman pedagang sudah terbiasa menyebutnya minyak, padahal itu embun. Nah, ini yang kena minyak nih. Nanti saya kasih tahu tujuan kenapa sih pedagang itu memakai minyak ya. Nih, ini juga kena minyak, tapi ini perlahan mulai menghilang minyak-minyaknya, karena saya pun ada beberapa batu yang saya beli sudah banyak minyaknya, dan saya lakukan bagaimana cara menghilangkan minyak. Nanti saya akan bagikan caranya ya. Jadi ingat, ini menurut pengalaman saya pribadi. Kalau ada yang lebih ahli ya, bisa menambahkan, karena ini sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, apa yang menyebabkan fenomena menggunakan minyak zaitun? Dan apakah minyak zaitun itu bisa dihilangkan, dan apakah itu bisa membuat kapur hilang? Minyak zaitun itu ataukah jenis minyak apapun tidak bisa menghilangkan kapur, malah dia mengikat kapur.
membuat dia mengendap kapurnya di dalam sehingga tidak terlihat. Jadi biasanya pedagang-pedagang biasanya di lapak-lapak kecil ya sering menggunakan minyak sehingga untuk mengendapkan kapur dan mengikat kapur tersebut, dan dalam jangka waktu agak lama maka akan memunculkan kuning yang banyak. Memang di awal-awal tidak kuning, tapi kelamaan dia akan menjadi kuning. Nah, kenapa sih orang pakai minyak ya zaitun? Terutama di zaman Bacan itu baru-baru naik ya. Rata-rata pelapak batu apapun, kebanyakan mereka merawat kalimaya dan Bacan itu menggunakan minyak ya. Bahkan kalimaya itu yang paling banyak saya sering lihat itu menggunakan minyak urut ya. Sampai sekarang pun banyak menggunakan minyak. Karena kan kalimaya itu apalagi yang jenis boulder, dia kalau dipoles itu sangat banyak putihnya, dan kalau kena panas akan menghilang jarongnya karena kapurnya yang banyak, sehingga dilakukan cara menggunakan minyak. Kebanyakan tuh yang saya lihat itu minyak-minyak sejenis minyak urut dan sebagainya, sehingga wanginya kadang kalau dia ruyung itu sangat pekat gitu ya. Dan biasanya kayak boulder itu dia dilakukan pelapisan menggunakan lem aron ya, karena bentuk dari fisiknya itu susah mengkilat sehingga dipakai aron. Makanya kalau membeli batu kalimaya, tanya dulu apakah ini diaronkan batu kalimaya sempur ataukah bouldernya ataukah tidak ya. Nah, fenomena itu terjadi pada waktu naik-naik batu, terutama Bacan ya. Kenapa orang banyak lapak-lapak pakai minyak, khususnya zaitun? Karena estimasi yang dipelajari di awal ya, yang tidak tahu resikonya dan mengendapkan kapur, dan terutama muncullah pada saat itu lagu Bacan ya, yang dinyanyikan oleh Hizrah Bacan kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa merawat Bacan dengan berbagai macam cara ya, ada yang pakai minyak zaitun dan sebagainya, itu dinyanyikan ya, sehingga pada waktu itu lagu itu pun sangat terkenal dan masuk ke alam bawah sadar penikmat batu sehingga terbiasa menggunakan minyak zaitun. Sampai sekarang pun ada yang masih menggunakan minyak zaitun, dan saya lihat juga beberapa orang yang nge-treat ya, di awal sebelum dia bersihkan minyaknya itu dia menggunakan minyak tapi jenis minyak berbeda, supaya pemanasan pada batu Bacan itu ketika dihit tidak langsung ngekrek atau retak, sehingga setelah kapurnya keluar atau biang warnanya keluar itu baru dinetralisir atau dihilangkan, dan hasil labnya natural ya. Jadi treatment itu tetap hasil labnya natural, tapi hakikatnya setiap sesuatu yang dipaksa itu pasti berbeda dengan yang natural. Jadi kalau Anda pilih matangnya buah pakai karbit ataukah langsung matang dari pohon, itu berbeda rasa dan berbeda nikmatnya. Nah, seperti itulah. Jadi pada waktu Bacan naik itu banyaklah pelopor-pelopor menggunakan minyak, termasuk Bacan hitam ya. Pernah saya lihat banyak orang menggunakan minyak zaitun direndam selama berhari-hari dan menggunakan minyak ya. Dan muncul juga di YouTube banyak pelopor-pelopor dalam lumpur mineral namanya ya, untuk mentreatment Bacan. Ada yang menggunakan kulkas, ada yang menggunakan heat magicom dengan cairan treatment dan sebagainya, berbagai macam cara. Bahkan saya pernah melihat orang menggunakan prostek itu di treatment batunya untuk mendapatkan batu yang indah ya, seperti itu. Nah, ini yang sama sekali tidak pernah kena minyak ya. Nah, jadi tampilannya berbeda, dan ini bentuk kayak ini Bacan coklat nih, bentuk yang tidak kena minyak. Itu biasa minyak itu yang sering saya jelaskan menyebabkan batu itu menguning ya, dia menguning dan terlihat sangat kuning pada batu Bacan tersebut. Nah, ini tanpa minyak ini.
Jadi bentuknya sangat natural ya, seperti yang dibongkah gitu. Misalnya ini yang kotak nih. Tuh. Ini yang di kotak, model batunya kotak ya. Ini yang tanpa minyak. Jadi kalau dia mengeluarkan embun, itu bukan minyak tapi embun ya. Berbeda embun dengan minyak. Cuman kan istilah itu terbiasa kita dengar dari teman-teman, misalnya minyaknya luber-luber ya. Sebenarnya maksudnya adalah embunnya, embun yang keluar karena tingkat kristal yang lumayan pada batu bacan tersebut. Nah, pertanyaannya apakah bisa natural bacan yang sudah kena minyak dengan di lab misalnya ya? Itu bisa, cuman tergantung kadar minyaknya. Jadi minyak pada batu bacan kalau sedikit ya, dioles sekali dan nggak pernah lagi sampai bertahun-tahun, itu bisa menguap dan keluar sendiri, ataukah seiring dia kena air ataukah pemanasan itu keluar. Kalau banyak ya, itu pun untuk menghilangkannya sangat lama ya. Dan minyak itu tidak bisa mengeluarkan kapur ataukah menghilangkan kapur, tidak bisa jawabannya. Ini pengalaman saya, karena pada saatnya dia akan tetap juga keluar kapurnya dan kapurnya menguning. Misalnya seperti ini nih. Nih, ini kapur-kapurnya menguning karena saya beli bacan ini sudah dikasih minyak kalau saya lihat ya, waktu dulu. Nah, tuh, ini bentuk yang kena minyak kapurnya. Nah, tentunya itu menurut saya karena tingkat pengalaman masyarakat di dalam batu bacan ya. Juga ada lagu-lagu yang memasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa minyak zaitun bisa untuk treatment batu bacan. Sebenarnya tidak, malah akan tidak natural kalau di lab. Tetap hasilnya natural, Chrysocolla inchalcedoni atau nama marketnya bacan, tapi nanti di keterangannya itu adalah oil ya, ada oilnya. Jadi natural tapi bertambah dengan oil. Nah, dan seiring waktu penikmat bacan ataukah penggiat penjual bacan itu semakin bereksperimen ya, bagaimana supaya bacan ini tidak teridentifikasi cairan tertentu ketika di treatment dan menjadi semakin kristal dengan melakukan penemuan-penemuan ya, sehingga cairan-cairan zaman sekarang ini kalau kita nge-treatment ataukah nge-heat menggunakan magicom ataukah dengan apapun yang menimbulkan panas dan menguapkan kapur di dalam, khususnya batang coklat ataukah biang warna, nah itu tidak teridentifikasi sehingga hasil lab memonya natural meskipun di treatment ya. Meskipun kadang di cairan tersebut ada mengandung minyak, tapi dia melakukan proses-proses pengeringan ya, pengeluaran minyak dan sebagainya, sehingga dia tetap natural. Itu adalah hasil pengalaman penggiat batu bacan ataukah yang melakukan eksperimen sehingga memunculkan cairan yang aman buat bacan tersebut. Nah, ini yang saya kasih contoh yang dua. Kalau ini adalah ini gurango ya, ini yang namanya gurango. Ini hijau fresh, berbeda hijau fresh itu dengan kuning. Dan ini yang terlihat kuning ini adalah ati gurango ya. Nih, jadi supaya saya bandingkan kepada Anda. Nah, inilah minyak nih di sini-sini. Tuh, dia berbeda. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dari pengalaman saya pribadi ya, itu dengan merendam di air yang dicampur dengan lemon ya. Itu yang pertama. Itu merendam batu ini, semakin banyak minyaknya maka semakin lama kita rendam, karena lemon itu mampu menetralisir dari minyak-minyak pada batu, karena batu ini sekinclong apapun dia memiliki pori-pori ya. Nah, ataukah bisa menggunakan sunlight ya, intinya sabun pencuci piring cair yang mengandung lemon, kandungannya tinggi. Nah, itu bisa menghilangkan dan terbukti dia semakin menghilang dari pengalaman saya, membuat warnanya kembali ya. Dan bisa juga menggunakan air hangat ya, atau panas-panas sedikit dicampur dengan lemon ataukah sunlight tersebut,
dan dicelupkan pada batu ini ya. Tentunya jangan terlalu panas supaya tidak ngekrek batunya ya. Nah, itu akan lama-kelamaan menghilangkan minyak ini dan wujud awalnya itu akan terlihat. Misalnya yang ini, kapurnya akan memunculkan bentuk aslinya ataukah putih ya. Nah, dan bisa juga menguapkan minyak ini dengan menggunakan serbuk intan, digosok di kain ataukah di kulit, dikasih serbuk intan dan digosok serajin mungkin. Maksudnya seminggu misalnya 2 kali ya. Nanti dia menguap minyaknya sehingga memunculkan warna asli pada batu itu. Kalau digosok menggunakan serbuk intan sekaligus mengkilatkan ya. Nah, itu cara-caranya. Dan cara yang keempat yaitu bisa menggunakan garam plus cairan O2 atau oksigen dengan merendam batu bacan pada cairan tersebut. Dan itu semakin perlahan tentunya akan mengembalikan warna pada batu bacan Anda. Nah, sampai sekarang pun masih banyak saya lihat ya pedagang lapak menggunakan minyak karena memang belum mendapatkan edukasi lebih dalam tentang bacan ya. Sehingga untuk membuat kristal sebenarnya caranya tinggal dipakai saja ya, penguapan dari tubuh kita. Dan kalau si pemakai itu agak jorok misalnya ya, jarang cuci tangan ya, keringatnya banyak karena pekerja keras, maka keringat juga bisa menciptakan kuning di pinggir-pinggir batu. Keringat bisa menciptakan kuning di pinggir-pinggir batu. Jadi kuning itu banyak hal, bisa karena minyak ya, bisa karena keringat dan jarang dibersihkan batunya ya. Dan jawabannya adalah menghilangkan kapur dengan minyak zaitun tidak bisa. Jadi perlu edukasi juga dari teman-teman yang ahli supaya pelapak-pelapak ataukah yang belum terlalu paham tentang cara treatment batu bacan itu tidak menggunakan minyak ya. Nah, seperti itu sih penjelasan dari pengalaman saya. Jadi ini dari pengalaman pribadi yang dulu saya beli ya, yang zaman baru naik batu itu saya beli rata-rata hitam ataukah yang lumayan kristal tuh rata-rata sudah dipakaikan minyak gitu ya. Seiring waktu, seiring pengalaman, terus mereka melakukan eksperimen sehingga lebih baik. Nah, itu pun saya banyak bersihkan dan hilangkan dengan menggunakan cara-cara yang saya jelaskan tadi. Dan baiknya tinggal dipakai ya. Kalau Anda bekerja keras jangan dipakai, takutnya kesenggol dan retak atau kepecah. Nah, ketika Anda tidur Anda bisa melakukan proses oksidasi ya. Banyak juga ilmunya itu. Ada yang pakai langsung pelip tebal ya, dikasih tisu di belakangnya, tisu basah ya. Ada juga yang menggunakan pelip juga dikasih air terus dijemur di kondisi panas ya untuk oksidasi. Kenapa dikasih air? Supaya tidak langsung panas itu ke sini. Jadi ketika dia kena panas, jadi airnya menghangat dan kapur pun keluar melalui belakang ya ketika kena terik matahari. Nah, seperti itu penjelasan ya. Dan ini perbedaannya nih bentuk fisik. Misalnya yang ini nih coklat tanah hitam nih yang tidak pernah kena cairan apapun ataukah minyak ya. Begini. Dan ini adalah ati gurango, bukan minyak, dan ini gulau ya. Ini gulau hijau fresh dia. Ini di sini ada ati gurango dan ini memecah sedikit demi sedikit. Karena ati gurangonya juga bukan yang ketebalannya tebal ya. Tapi ini dia tetap memecah ya. Karena kalau mindset treatment biasa instan ya dimutlakkan tidak bisa berubah, tapi seiring waktu ini memecah. Banyak saya buktikan di batu-batu saya yang dari tahun 2015 ya, pas naiknya batu. Nah, seperti itu. Nah, ini pun nanti akan dikasih air hangat, kasih air lemon ya, ataukah sunlight, maka dia akan menghilang ya, ataukah diuapkan dengan digosok dengan serbuk intan dengan kulit. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga berkah manfaat tentang pertanyaan teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang lebih ahli ataukah pakar bisa membantu mengedukasi di komen ya. Karena kita sama-sama belajar dan penikmat bacan pun seiring waktu semakin memahami kualitas-kualitas dari bacan, termasuk saya pribadi.
Semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis ya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacang. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacang. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacang. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat, dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan, sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacang sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacang dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.